Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan ceramah singkat tentang kematian. Yang pertama itu saya tidak akan memanjang mukadimah, yaitu teman-teman sekalian yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan juga atas berkat serta rahmatnya lah kita bisa berkumpul di tempat yang dirahmati oleh Allah. Dan juga tak lupa pula salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar yakni Nabi Muhammad SAW. Marilah sama-sama setelah kita ketahui bahwa kehidupan setelah kematian itu memang adanya. Kehidupan yang abadi adalah kehidupan yang telah kita lalui dari kematian. Nah, kematian adalah sesuatu janji yang sangat pasti yang pasti akan terjadi bukan hanya pada manusia tapi juga kepada seluruh makhluk hidup dan ciptaan Allah. Nah, saya pernah mendengar hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang artinya banyak-banyaklah mengingat penghapus kenikmatan yaitu kematian. Jadi, kita di dunia ini tidak boleh terlena kepada kenikmatan dunia sampai kita tuh lalai lupa tentang kenikmatan yang ada di akhirat. Jadi, kita itu tidak boleh yang namanya mementingkan dunia daripada akhirat, sedangkan kematian itu akan datang kapan saja, di mana saja, yang tidak akan memandang orang itu mau sakit, mau sehat, atau anak-anak, bayi, dan lain-lainnya. Ada yang matinya masih usia 7 tahun, 12 tahun, dan yang lain-lain, karena mereka itu sesuai dengan ajal mereka. Kita tuh harus mengetahui bahwa hidup di dunia itu hanya tempat singgah sementara. Namun dari kita tuh banyak yang berpikiran bahwa kita itu akan hidup selama-lamanya di dunia. Sedangkan kita ketahui di dunia itu hanya tempat untuk menginap sementara sampai ajal menjemput. Nah, kematian itu tidak akan memberi aba-aba. Jadi kematian itu datangnya tiba-tiba. Bisa di mana saja, di pasar, di rumah, di sekolah, atau lain-lain. Dan juga waktunya tidak menentu, boleh pagi hari, malam hari, atau yang lain-lain. Nah, kematian itu tidak akan memandang status, mau pejabat, orang tua, anak-anak, dewasa, remaja, perempuan, laki-laki, bahkan bayi yang baru lahir persekian detik pun banyak yang mengalami kematian. Takdir kematian itu tidak bisa dirubah oleh siapapun dan tidak bisa kita hindarkan dengan cara apapun. Ya, siap atau tidak siapnya kita itu tergantung dari ajal kita. Makanya sebelum kematian itu kita harus mempersiapkan diri kita dengan memperbanyak amal, memperbanyak berbuat kebaikan, menolong sesama, dan lain-lain. Jadi kita itu tidak boleh lalai akan adanya kematian. Kita harus yakin kalau kematian itu pasti ada dan pasti datang. Nah, maka dari itu sebelum kematian itu datang, itu kita itu harus bisa menyiapkan bekal yang banyak, bekal yang cukup untuk menolong kita di akhirat. Kita tidak boleh itu memperbanyak tabungan uang, tapi kita itu harus memperbanyak tabungan dunia di akhirat. Karena uang yang miliaran pun itu tidak akan bisa kita bawa mati, tetapi amal yang banyak itu akan bisa kita bawa mati, akan menjadi penolong kita di akhirat nanti. Nah, teman-teman yang berbahagia sekalian, marilah kita renungkan sejenak, tundukkan kepala, lapangkan dada, kosongkan pikiran. Marilah kita sejenak merenungkan apakah diri kita sudah siap untuk menghadapi kematian tersebut. Apakah bekal yang selama ini kita kumpulkan itu sudah cukup untuk menolong kita di akhirat nanti. Kita bertobat, memohon ampunan kepada Allah sebelum pintu taubat itu ditutup oleh Allah. Nah, kematian itu datang bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada semua makhluk, baik tumbuhan, malaikat, jin. Ketika nyawa itu dicabut itu dari atas kepala, maka nafas kita itu akan tersenggal, mulut kita akan dikunci, badan tidak akan memiliki daya apapun, tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apapun, dan pintu taubat akan ditutup oleh Allah serapat-rapatnya. Nah, saat itulah tidak ada yang bisa menghindarkan kita dari ajal sakaratul maut tersebut. Kemudian marilah sejenak kita tanyakan pada diri kita bahwa bagaimana cara kita untuk menghadapi kematian. Terus apakah tabungan kita itu sudah cukup?
Nah, kalau kita merasa diri kita itu belum memiliki banyak amal, dari sekarang sebelum terlambat kita harus bisa menambah tabungan amal kita. Padahal ya teman-teman sekalian, banyak sekali di antara kita, bahkan mungkin saya sendiri, lalai akan tabungan di akhirat. Bahkan kita seolah-olah berpikir kita itu hidup selama-lamanya, kita akan abadi di dunia, lalai akan tabungan di akhirat. Bahkan kita seolah-olah berpikir kita itu hidup selama-lamanya, kita akan abadi di dunia. Kemudian kita butuh waktu sejenak, renungkan sejenak, luangkan waktu sedikit untuk kita merenung. Mungkin setiap detik yang kita lalui hari ini dan seterusnya bisa jadi menjadi detik-detik terakhir kita menuju kematian, dan bisa jadi langkah kaki kita hari ini menjadi langkah-langkah kaki terakhir untuk menuju kematian. Nah, untuk itu marilah kita sama-sama mengingat tentang kematian, kemudian kita tanamkan pada diri kita itu untuk cinta terhadap akhirat, bukan hanya mengejar cinta dunia tapi juga mengejar cinta untuk akhirat. Nah, kemudian saya pernah mendengar kalimat yaitu tentang kematian itu membuat seseorang yang dicintai dan mencintai itu menjadi terpisah, karena kematian itu membuat semua harta benda, jabatan, istri, suami, anak, dan lain-lain itu akan kita tinggalkan, dan yang kita bawa itu hanya ada amal soleh yang baik. Nah, mungkin teman-teman sekalian, cukup sekian ceramah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata saya yang menyinggung perasaan atau lebih kurangnya merendahkan dari teman-teman sekalian, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.